Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nia Cindy Munte. Di sini saya akan eh, memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang tata letak. Yang pertama, pengertian tata letak. Tata letak adalah penataan unsur-unsur desain atau objek dalam suatu ruang atau bidang tertentu agar menjadi terstruktur. Jenis-jenis tata letak yaitu satu, tata letak grid. Tata letak yang menggunakan sistem baris dan kolom untuk mengatur desain di halaman beranda. Contohnya nih galeri foto. Kita bisa melihat pada slide yang kami buat. Dua, tata letak berbasis kartu, yaitu desain konten yang dibungkus dalam kartu yang sering menampilkan informasi singkat dan memiliki elemen seperti gambar, teks, dan tombol. Contohnya nih Google News, Shopee, atau Tokopedia. Kita bisa melihat pada slide kami buat gambar tentang Shopee, yang dimana itu menggunakan toko, terus dari pembeli berapa rating, terus berapa pengikut, dan uh, performa chat. Disitulah uh, inilah yang disebut dengan uh, desain tata letak berbasis kartu. Tiga, tata letak responsif, yaitu desain antarmuka yang secara otomatis menyesuaikan diri dengan ukuran layar dan perangkat yang digunakan seperti HP, tablet, laptop. Contohnya nih website berita. Kita bisa melihat pada slide. Kami membuat slide berita yaitu tentang kami membuat website beritanya dari desktop. Terus empat, tata letak navigasi, yaitu menu dan elemen yang disusun agar pengguna bisa menemukan dan berpindah halaman atau fitur dengan mudah seperti Gojek, YouTube, WhatsApp. Pada slide kita bisa melihat pada slide di mana navigasinya itu tanda panah itu menunjukkan navigasinya. Baik, di sini saya akan mencontohkan aplikasi yang memiliki tata letak yang baik. Aplikasi tata letak yang baik seperti aplikasi mobil. Aplikasi mobil adalah perangkat lunak atau software yang dirancang khusus untuk berjalan di perangkat seluler, nah, seperti smartphone atau tablet. Ada juga contohnya seperti Instagram, Shopee, Spotify, Grab, Google Maps. Di sini ada aplikasi desktop. Aplikasi desktop adalah perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan di komputer atau laptop seperti yang digunakan sistem operasi Windows, MacOS, atau Linux. Contohnya itu seperti Microsoft Office, Microsoft Visual Studio, Visual Studio. Aplikasi yang memiliki tata letak yang tidak baik itu adalah terlalu banyak informasi, navigasinya membingungkan, warna dan ukuran tidak konsisten. Contohnya seperti aplikasi BNI Mobile Banking. Dan di sini ada header. Header adalah bagian atas dari suatu dokumen, halaman web, atau file yang biasanya berisi informasi penting seperti judul, nama penulis, tanggal, atau navigasi. Dalam konteks yang berbeda, definisi header bisa sedikit bervariasi. Ada juga fungsi utama header, yaitu yang pertama identitas, yang kedua navigasi, yang ketiga akses, yang keempat responsif. Ada juga jenis-jenis header. Yang pertama itu header dalam dokumen atau Word, PDF. Yang kedua header dalam web, HTML atau HTTP. Yang ketiga itu header dalam pemrograman atau seperti C++. Yang keempat itu header dalam jaringan komputer atau paket data. Contoh elemen dalam header. Yang pertama itu logo, yang kedua menu navigasi atau home, produk, tentang kamu, kontak. Yang ketiga itu share bar. Yang keempat itu icon akun pengguna, yang kelima notifikasi. Beberapa contoh header untuk berbagai platform. Yang pertama itu contoh header di Android. Gambarnya seperti yang di bawah.
Yang kedua itu contoh header di HTML atau website. Contohnya itu yang seperti contoh gambarnya itu yang seperti di bawah. Nah, Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami dari kelompok 3. 2. Footer. Footer dalam HTML adalah bagian yang terletak di bagian bawah halaman web dan biasanya berisi informasi tambahan seperti hak cipta, informasi kontak, atau tautan halaman lain di situs. Berikut adalah beberapa contoh footer HTML beserta elemen-elemen yang bisa digunakan. Ini dia beberapa contoh footer untuk beberapa platform. Yang pertama, contoh footer di HTML. Ini bisa kita lihat codingannya. Dan yang kedua, contoh footer di Android. Yang ketiga, main content. Main content adalah bagian utama dari halaman yang memuat informasi atau fungsi paling penting. Di HTML biasanya ditandai dengan tag main. Dalam aplikasi Android, ini adalah area utama yang digunakan menampilkan data, fragmen, atau elemen interaktif. Fungsi main content bisa kita lihat di sini, ada fungsi. Selanjutnya, ada beberapa contoh main content untuk beberapa platform. Ada dua gambar di sini. Yang pertama, contoh main content di HTML, dan yang kedua, contoh main content di Android. 5. Sidebar. Sidebar adalah elemen antar muka pengguna atau UI yang biasanya ditampilkan di sisi kiri atau kanan layar dalam sebuah aplikasi, situs web, atau perangkat lunak. Sidebar berfungsi sebagai panel navigasi atau tempat untuk menampilkan informasi tambahan. Berikut adalah contoh sidebar. Ini dia contoh dari sidebar 1. Contoh tampilan sidebar teks. Ini bisa kita lihat. Dan yang kedua, contoh tampilan sidebar HTML. Demikian presentasi kami dari kelompok 3 mengenai tata letak.